Bunda Ima semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, dalam kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita sudah melewati tadi ya bacaan Al-Quran dengan nada indah ya yang dibimbing oleh Bunda Imas, dan selanjutnya kita akan melanjutkan tafsir surah Al-A'raf ayat 179. Baik, saya bacakan terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Nah, ini Quran surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad, dan sungguh Zarokna li jahannama katsiran minal jin. Kami jadikan penghuni ya isi neraka jahanam itu kebanyakan minal jin, dari golongan jin, wal insi, dan manusia. Kenapa mereka menjadi penghuni neraka? Nah, di sini ya ada di ayat selanjutnya. Nah, terima kasih sudah diperlihatkan. Nah, kenapa? Nah, karena lahum qulubun, mereka itu memiliki hati, la yafqahuna biha, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami, tidak memahami biha ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun, dan mereka pun punya mata, la yubasiruna biha, tapi tidak digunakan untuk melihat melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum azanun, dan mereka itu punya telinga, la yasma'una biha, tapi telinga itu tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adhal, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ulaika, mereka itu humul ghafilun, orang-orang yang lalai. Jadi orang-orang yang lalai. Nah, di sini di ayatnya walaqad zarokna li jahannam, dan sesungguhnya kami menjadikan isi neraka jahanam. Jadi kami ciptakan dan kami jadikan ya mereka untuk isi neraka jahanam. Katsiran minal jinni wal insi, kebanyakannya itu dari jin dan manusia. Jadi ini kata Allah ya, kami sediakan mereka untuk isi neraka jahanam, dan hanya amalan ahli neraka lah yang bisa mereka kerjakan. Karena memang Allah ketika hendak menciptakan mereka itu telah tahu gitu ya bahwa apa yang bakal mereka amalkan sebelum diciptakan. Kan sudah ada
di Lauhil Mahfuz. Sebelum langit dan bumi diciptakan itu, masanya juga 50.000 tahun ya sebelum diciptakan itu. Dalam hadisnya kan Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, qaddara, mencatat takdir. Jadi Allah itu innallah, sesungguhnya Allah, qaddara, mencatat takdir, maqadirul khalqi, takdir-takdir makhluk, qabla ayyakhluqas samawati wal ard, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfasanah, dalam jarak 50.000 tahun. Jadi bahwa takdir si A itu akan ke surga atau ke neraka itu sudah dicatat 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Wa kana arsyuhu alal ma, sedangkan arasnya berada di atas air. Jadi dalam kitab Sahih Muslim ya dijelaskan lagi. Dijelaskan. Nah, di sini ada hadis yang menguatkannya. Du'iya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah diundang untuk menghadiri ila janazati sobiyin minal ansor, untuk menghadiri pemakaman jenazah seorang bayi dari kalangan Ansor. Fakultu, maka aku bertanya, ya ini Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tubalahu, beruntunglah dia, gitu ya, masih bayi meninggal, beruntunglah dia, usfurun min asafiril jannah, dia akan menjadi burung pipit di surga. Jadi kata Aisyah, beruntunglah dia akan menjadi burung pipit di surga. Lam ya'malisu, dia tidak akan pernah berbuat kejahatan, gitu ya, kan masih bayi, jadi dia tidak akan pernah berlaku jahat gitu. Walam yudrikhu, dan dia tidak pernah akan menjumpainya. Faqala, nah tapi Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa ghaira dzalika ya Aisyah, enggak seperti itu Aisyah. Jadi yang bayi tadi itu tidak akan menjadi burung pipit di surga. Awa ghaira dzalika ya Aisyah, enggak seperti itu Aisyah. Innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqal jannah, Allah itu sudah menciptakan surga, wa khalaqalaha ahlan, dan Allah pun bukan hanya udah menciptakan surga, tapi Allah sudah menciptakan ahlan, penghuninya, wahum fi aslabi abaihim, sedangkan mereka masih berada dalam sulbi bapak-bapak mereka. Wa khalaqan nar, dan Allah juga sudah menciptakan neraka, wa khalaqalaha ahlan, dan Allah pun sudah menciptakan penghuni neraka itu, wahum fi aslabi abaihim, sedangkan mereka masih berada dalam sulbi bapak-bapak mereka. Jadi ini menguatkan gitu ya, bahwa penghuni surga dan neraka itu sudah Allah tentukan 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kemudian dalam hadis Ibnu Mas'ud, summa yab'atsu ilaihil malik, kemudian Allah mengirimkan malaikat kepadanya, fayu'maru, kemudian malaikat diperintah bi arba'i kalimat, mencatat 4 kalimat. Jadi sudah ditentukan ya sejak dalam rahim, juga ya sudah ada di sini yang ketentuannya yang tentang bahwa manusia itu sudah ditentukan, fayak tubuh, maka malaikat sudah mencatat rizqahu, rizki manusia itu ya, kemudian wa ajalahu, ajalnya juga udah dicatat bahwa dia itu meninggal usia berapa, wa amalahu, dan amalnya juga sudah dicatat, wa syaqiyun, apakah dia akan menjadi orang yang ahli celaka gitu ya atau neraka, am sa'idun, ataukah dia akan menjadi orang yang berbahagia atau ahlu sa'adah, ahli surga. Nah, ini udah sebetulnya udah saya jelaskan ya di sebelum ayat-ayat sebelumnya, bahwa intinya kita itu kata Rasulullah disuruh beramalah, karena
ketika kita oleh Allah diciptakan menjadi ahli surga, maka akan dimudahkan amalan-amalan ke surga. Ketika seseorang ditakdirkan sesuai tujuan penciptaannya bahwa dia akan menjadi penghuni neraka, maka Allah akan mudahkan kepadanya jalan menuju ahli neraka. Jadi intinya kita semua beramalah, hanya i'mal, jadi beramalah seperti itu. Nah, kemudian ayat selanjutnya, lahum qulubun, bahwa mereka itu kenapa menjadi penghuni neraka jahanam? Lahum qulubun, mereka itu punya hati, la yafqahuna biha, tapi hatinya itu tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun, dan mereka pun punya mata, la yubsiruna biha, tapi mata itu tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum azanun, dan mereka itu punya telinga, la yasma'una biha, tapi telinganya itu tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Alhamdulillah kita semua bersyukur selalu setiap hari diberikan kesempatan oleh Allah ya untuk membaca Al-Quran, mentadaburi ayat-ayatnya. Mudah-mudahan ini sebagai ikhtiar kita untuk lebih dekat pada Allah, dimudahkan jalan ya untuk kita semua ke surganya Allah. Ya. Nah, ini orang-orang yang seperti ini, mereka tidak memanfaatkan sesuatu pun dari indera-inderanya yang telah Allah jadikan sebagai sarana untuk mendapat hidayah. Kan idealnya dari telinga itu dapat hidayah, dari mata dapat hidayah gitu ya, dari hati dapat hidayah. Tetapi tadi waja'alna lahum, kata Allah ini ya, waja'alna lahum, dan kami jadikan bagi mereka sam'an, pendengaran, wa abasoron, dan penglihatan, wa afidatan, dan hati, fama aghna anhum sam'uhum, tetapi tidak berguna, tidak bermanfaat, sam'uhum, pendengaran mereka, wala abasoruhum, tidak berguna penglihatan mereka, wala afidatuhum, tidak berguna hati mereka, min syai'in, sedikit pun, idkanu yajhaduna bi ayatillah, ketika mereka itu yajhaduna, mengingkari ayat-ayat Allah. Nah, di sini kan summum bukmun, bahkan nauzubillah kita berlindung ya ini oleh Allah orang yang munafik, summun, mereka itu tuli gitu. Memang udah ditulikan, bukmun, mereka bisu, umyun, mereka buta, fahum la yarjiun, mereka tidak bisa kembali ke jalan yang benar. Nauzubillah ya, ini demikian sifat orang munafik yang Allah gambarkan, bahkan sifat orang kafir yang Allah gambarkan. Summun, mereka itu tuli, bukmun, mereka bisu, umyun, mereka buta, fahum la yaqilun. Oleh sebab itu mereka tidak mengerti. Jadi mereka itu tidak mengerti ya. Nah, seperti itu. Di sini di akhir-akhirnya gitu ya, walau alimallah, kalaulah kiranya Allah tahu gitu ya, fihim khairon, ada kebaikan, seandainya Allah tahu bahwa ada kebaikan, la asma'ahum, walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun, tentu Allah akan menjadikan mereka bisa mendengar gitu. Jadi ketika Allah tahu bahwa ada kebaikan dalam pendengaran, penglihatan hati mereka, pasti Allah akan menjadikan mereka mendengar, melihat gitu. Tetapi memang Allah menjadikan mereka itu gitu ya, mendengar, ketika Allah menjadikan mereka mendengar, la tawallaw wa hum mu'ridun. Jadi Allah udah tahu mereka itu pasti berpaling. Jadi mereka itu akan memalingkan diri apa yang mereka dengar dari itu gitu. Jadi Allah udah tahu, karena fa innaha la ta'mal absar, sesungguhnya yang buta itu bukan matanya, kata Allah di sini ya, walakin ta'mal qulub allati fis sudur, dalam surat Al-Hajj itu yang buta itu bukan matanya, walakin ta'mal qulub allati fis sudur, tetapi yang buta itu adalah buta hati yang ada dalam dada, buta hati gitu ya, nauzubillah. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Jadi barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah ya, dari Al-Qur'an, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Jadi barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an itu memang oleh Allah
akan dijadikan baginya setan yang menyesatkan. Maka setan itulah yang akan menjadi temannya gitu, yang akan selalu menyertainya. Dan sesungguhnya setan-setan itu benar-benar akan menghalangi mereka dari jalan yang benar, dan mereka menyangka bahwa mereka itu mendapat petunjuk gitu. Nauzubillah, ya mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah dengan senantiasa berpegang teguh kepada Al-Qur'an, berpegang teguh kepada Al-Hadis. Jangan sampai ulaika, mereka itulah kal an'am, seperti binatang ternak. Maksudnya mereka itu yang tidak mau mendengar hal yang baik, tidak mau melihat jalan hidayah gitu. Mereka itu seperti binatang ternak yang terbebas gitu ya, tidak dapat memanfaatkan indera-indera kecuali hanya berkaitan dengan masalah keduniawian saja gitu. Wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iku bima la yasma'u illa du'a wa nidaa. Dan perumpamaan orang-orang yang menyeru orang kafir ya, ketika kita menyuruh orang kufur itu adalah seperti pengembala memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Jadi perumpamaan mereka itu ketika diseru pengajian atau pada keimanan dan sebagainya, mereka itu seperti hewan ternak yang diseru oleh pengembalanya. Mereka tidak paham, hanya tahu suaranya begini, tapi tidak paham isinya. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat lagi. Ya, yakni lebih sesat dari binatang ternak. Karena kan kalau hewan ternak biasanya mereka memenuhi seruan pengembalanya gitu. Ketika pengembala memanggil, dia walaupun nggak ngerti apa yang diucapkan oleh pengembalanya, tetapi dia nurut gitu. Tetapi orang-orang yang tadi ya, yang punya mata tapi tidak digunakan untuk hal yang bagus, punya itu, tapi mereka itu balhum adol, mereka lebih sesat. Karena kan tadi ketika mereka disuruh gitu ya, jadi tidak bermanfaat sama sekali gitu seruan-seruan kepada kebaikan. Nah, mungkin terakhir gitu intinya, ulaika kal an'am, kita berlindung seperti orang-orang ya yang mereka itu diibaratkan seperti binatang ternak, balhum adol, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Ulaika humul ghafilun, mereka orang-orang yang lalai. Jadi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang taat gitu ya, yang mata kita, telinga kita, hati kita terus-terus menerus gitu untuk dipergunakan untuk menuju pada ayat-ayat Allah, pada kekuasaan-kekuasaan Allah, karena nanti ketika seseorang beriman itu taat, maka mereka itu bisa jadi lebih mulia dari malaikat di akhirat kelak. Dan barang siapa yang kafir gitu kepada Allah, maka mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari itu. Mungkin hanya itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mata kita, hati kita, telinga kita senantiasa kita gunakan untuk mendengarkan kalam-kalam Allah, untuk mendengarkan sesuatu yang positif-positif ya, kebaikan-kebaikan, supaya hidayah Allah terus tertancap dalam hati kita semua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan